Ciamik di Liga 1, 3 pemain ini layak jadi opsi timnas Indonesia untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Main 90 menit, pre-assist Jay Itzes bawa Venezia kalahkan FC Pisa 2-1 di laga away, merapat peringkat kedua. Irfan Bahdim merekomendasikan satu pemain Persis dipanggil ke timnas Indonesia. Ngotot ingin tambah pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mereka perlu kita manfaatkan lebih aktif. Main 90 menit, pre-assist Jay Itzes bawa Venezia kalahkan FC Pisa 2-1 di laga away, merapat peringkat kedua. Pemain keturunan timnas Indonesia, Jay Itzes bermain penuh saat membantu Venezia mengalahkan Pisa di Stadion Romeo Anconetani Pisa Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu digelar dalam lanjutan seri B202-324. Dalam laga ini Venezia tampil cukup ngotot untuk mengimbangi permainan tuan rumah. Sejumlah peluang yang diciptakan oleh Jay Itzes dan kolega. Venezia berhasil memaksimalkan peluang di menit-menit akhir pertandingan melalui aksi M. Olivieri 90+2 yang menjadi gol. Menariknya, Jay Itzes terlibat dalam gol penentu kemenangan itu dengan membuat pre-assist. Skor pun bertahan sampai akhir untuk kemenangan Jay Itzes CS hingga laga berakhir. Kemenangan ini membuat Venezia menduduki posisi kedua di klasemen sementara Liga 2 Italia 2023-24. Mereka total sudah meraih 48 poin dari 26 laga yang telah dilakoni. Sebagai informasi, Jay Itzes telah menjadi warga negara Indonesia seusai menjalani sumpah pada 28 Desember 2023 lalu. Setelah itu perpindahan federasi dari Belanda yakni KNVB ke Indonesia alias PSSI pun telah rampung pada awal Februari 2024 lalu. Sejauh ini Jay Itzes sudah mengantongi 13 penampilan di Serie B Italia musim ini di semua kompetisi bersama Venezia. Itzes diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia dalam 2 laga terdekat. Kontra Vietnam pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Irfan Bahdim merekomendasikan satu pemain Persis dipanggil ke timnas Indonesia. Winger Persik Kediri Irfan Bahdim mengakui Altaf Indi Al-Rizky harusnya masuk radar timnas Indonesia. Altaf menunjukkan kelasnya saat duel Persis Solo melawan Persik Sabtu kemarin. Bermain dari menit pertama, dia sukses menjawab dengan 1 gol dan 1 assist di laga tersebut. Menariknya, Bahdim merupakan senior Altaf saat keduanya berada di Persis. Menurut Irfan Bahdim, Altaf Indi tampil apik dan cukup mendapatkan sorotan di laga tersebut. Dia juga langsung memberikan pujian pasca laga tersebut. Setelah pertandingan saya bicara dengan Altaf, walaupun saya kalah, saya tetap senang melihat proses ini, kata Irfan Bahdim pada sesi jumpa pers seusai laga. Mantan pemain andalan timnas Indonesia ini juga memberikan banyak masukan kepada pemain berusia 21 tahun tersebut. Di antaranya terkait beberapa hal yang harus Altaf perbaiki agar jadi lebih baik. Masih berusia muda, Altaf masih memiliki banyak kesempatan di masa depan. Penampilan winger muda Persis di laga ini jadi bukti bahwa dia sudah berkembang. Dia sempat saya kasih banyak kesempatan dan bantu dia untuk apa yang harus diperbaiki. Hari ini dia main sangat bagus, membantu tim dengan 1 gol dan 1 assist, tegas Bahdim. Bahdim melanjutkan kesempatan di timnas Indonesia masih terbuka untuk Altaf. Syaratnya dia harus terus belajar dan membuktikan diri saat berada di lapangan. Nantinya bermain di skuad Garuda tinggal menunggu waktu. Altaf di masa depan semoga dia lebih baik dan masuk timnas Indonesia, pungkas Bahdim. Ngotot ingin tambah pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mereka perlu kita manfaatkan lebih aktif. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong akan Belanda selama 2 pekan untuk melihat pemain keturunan di negara tersebut. Shin Tae-yong mengakui masih ingin menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, lantaran dirinya merasa para pemain tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperkuat skuad Garuda.
Kepada media Korea Selatan Naver Sports, Shin Tae-yong mengungkapkan niatnya untuk menggunakan banyak pemain keturunan di timnas Indonesia pada masa depan. Karenanya juru taktik yang akrab disapa STY itu berencana untuk segera melakukan perjalanan ke Belanda dan tinggal di sana selama 2 pekan. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekitar 2 minggu untuk memeriksa kondisi pemain keturunan kami, kata Shin Tae-yong dikutip dari Naver Sports. Kali ini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dia pantau di Belanda itu merupakan para pemain muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik, mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah untuk Indonesia, jelas Shin Tae-yong. Ini bukan pemain-pemain yang tidak ada darahnya, tapi pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Pemain-pemain ini perlu kita manfaatkan dengan lebih aktif, tegas Shin Tae-yong. Ciamik di Liga 1, 3 pemain ini layak jadi opsi timnas Indonesia untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong punya 3 opsi alternatif pemain yang bisa dipanggil untuk menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Pertandingan lanjutan grup F ini dijadwalkan berlangsung secara beruntun dengan laga pertama di kandang timnas Indonesia pada 21 Maret 2024 dan pertemuan berikutnya di markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Sejumlah pemain lokal yang sebelumnya diabaikan oleh Shin Tae-yong telah menunjukkan penampilan yang layak mendapat perhatian di Liga 1 musim ini, sehingga pantas dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia nanti. Siapa saja mereka? Pertama ada Stefano Lillipali. Sebagai kapten Borneo FC, ia tampil gemilang dan jadi faktor kunci timnya mantap memuncaki klasemen sementara Liga 1 sejauh musim ini. Dalam 25 pertandingan, Lillipali mencetak 10 gol dan memberikan 14 assist, menjadikannya pemain pertama di Liga musim ini yang mampu membuat double digit gol dan assist. Kedua ada Alfandra Dewangga yang telah menunjukkan konsistensi bermain bersama PSIS Semarang di Liga 1 musim ini. Dewangga sebelumnya dipanggil pada FIFA Match Day September 2023 melawan Turkmenistan dan ikut kualifikasi Piala Asia U23. Namun belakangan mulai terlupakan di skuad senior, termasuk di Piala Asia 2023 Qatar lalu. Sang pemain serba bisa baru-baru ini mencuri perhatian setelah berhasil mencetak 2 gol lewat tendangan jarak jauh dalam kemenangan PSIS melawan Arema. Terakhir ada Muhammad Kanafi, striker 26 tahun milik Persik Kediri yang mencuri perhatian di Liga 1 musim ini. Kanafi telah mencetak 5 gol dan 2 assist. Kanafi bisa jadi opsi buat lini serang timnas Indonesia senior yang dinilai jadi kelemahan terbesar skuad Garuda saat ini.